Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Surapati bagian ke-20. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Maka hal itu diberitahukannya pula kepada Pangeran Cakraningrat sambil berkata bahwa Sunan Mas akan diperlindunginya di dalam kerajaannya sendiri, yaitu di Pasuruan. Sedang di Kartasura ia tak akan campur-campur. Hanya patut pula ia menegaskan barang siapa yang hendak menangkap Sunan Mas di Pasuruan dan daerahnya, pastilah ia akan berhadapan dengan Laskar Surapati. Pesan itu diterima baik oleh Pangeran Cakraningrat dan Sunan Pakubuwono. Bagi mereka yang penting ialah Kartasura, dan di sana Surapati tidak hendak campur-campur. Sunan Mas tidak menantikan sampai ia tertangkap lalu lari ke timur, diiringkan oleh sekalian orang yang masih setia. Sekarang tak ada lagi bahaya yang mengancam kita, kata Sunan kepada seorang penunggang kuda yang ada di sampingnya. Sampai kemari tentu mereka tidak akan mengejar kita. Hamba percaya pada mereka tidak akan berani mengejar kita sampai kemari, karena sebentar lagi kita akan memijak daerah pemerintahan Surapati, sahut pengikutnya. Sunan Mas menarik napas panjang, arah mengeluh. Ya, demikian ia berkata dengan perlahan-lahan, seolah-olah hendak berkata pada diri sendiri. Sebenarnya Pasuruan dan seluruh daerah pemerintahan Surapati itu adalah masuk ke dalam daerah pemerintahan Mataram. Tapi sebab tanah Jawa telah kalut, raja-raja berebut kerajaan, bupati-bupati berbalik menentang rajanya, maka akhir-akhirnya kompeni jua yang beruntung, pamanku Pangeran Pugar, mendirikan kerajaan Mataram di dalam kerajaanku dengan bantuan kompeni. Sejarah saja yang nanti akan memberi pelajaran apakah yang akan diterima oleh kompeni sebagai upah, dan apakah paman kami benar-benar kuasa di dalam daerah pemerintahannya. Sekarang kami yang sepatutnya memerintah seluruh pulau Jawa terpaksa meninggalkan keraton, peninggalan nenek-nenek kami, lalu mencari perlindungan pada Surapati. Suruhan yang kami utus ke Surapati buat minta pertolongan kira-kira baru saja sampai ke Pasuruan, tapi sekarang kami sendiri telah terpaksa datang ke sana. Dari jauh tampaklah serombongan serdadu berkuda datang menyongsong rombongan Sunan Mas. Jumlah rombongan itu adalah kira-kira 300 orang penunggang kuda. Pakaiannya serba indah, baju merah, celana putih, disulami benang emas yang berkilau-kilauan, tampaknya ditimpa sinar matahari. Sekalian orang lalu lintas sama meniarap ke tanah guna memberi hormat kepada pasukan yang lalu itu. 20 orang penunggang kuda adalah berjalan terdahulu. Rupanya mereka itu ialah pengawal istimewa daripada pemimpinnya yang mendahului mereka. Pemimpin yang jalan terdahulu itu ialah seorang laki-laki setengah baya, menunggang kuda Arab yang amat tangkas dan tampan rupanya. Pakaian penunggangnya hampir serupa dengan pakaian raja-raja tanah Hindu. Bajunya putih, celananya yang berwarna hijau tua diikatkan di bawah membelit kaki. Sedang kaki itu ditutup oleh selop yang bertaburan jenis batu permata. Dari bahu kanan tergantung sehelai selempang beludru merah tua yang bersulam benang emas.
Pada pinggangnya tampaklah sebilah keris emas bertaburkan intan, sedang di samping keris itu ada pula terselip sebuah pistol. Maka di sebelah kiri adalah pula tergantung sebilah pedang Persia yang bertaburkan batu-batu permata pada bahunya. Kepalanya ditutup oleh serban sutra kuning, sedang di atas keningnya adalah sehelai bulu burung merah disisipkan ke dalam serban itu. Setelah kedua rombongan itu berhampiran, maka sama berhentilah mereka. Kepala rombongan yang datang menyongsong itu menceraikan diri dari kawan-kawannya, lalu melangkahkan kudanya menuju kepada Sunan Mas. Setelah ia sampai ke muka Sunan, maka tangan kanan diangkat untuk memberi salam. Tangan itu lalu diulurkan hendak berjabat tangan, sementara itu berkata ia dengan budi bahasa yang manis, "Selamat datang di daerah Pasuruan, tuanku." Sunan Mas mengulurkan pula tangannya dengan ragu-ragu karena sebenarnya ia agak bersedih hati mengenangkan nasibnya. Bukankah Pasuruan itu masih masuk kerajaan Mataram dan tidaklah patut bila ia disambut? Di sini secara patutnya orang menyambut Sunan yang menguasai seluruh daerah itu. Tapi dipikirkannya pula bahwa kekuasaannya telah berangsur mengurang. Sedang pada saat itu kekuasaan Surapati memang telah teraku oleh rakyat seluruh daerah pemerintahannya. Oleh karena itu, pada akhirnya tangan Surapati itu pun diterimanya juga. Lalu berkatalah Surapati, "Sebagai tanda terima kasih atas kemurahan hati almarhum ayahanda tuanku yang telah memberi tumpangan kepada seorang budak pelarian, maka kami, Raden Adipati Wironogoro alias Si Untung Surapati, menerima kedatangan tuanku di daerah ini dengan tulus dan ikhlas hati. Dan adalah kami memberi tumpangan di negeri ini kepada tuanku selama tuanku menghendakinya. Sedang bersedialah kami memberi bantuan kepada tuanku jika telah datang masa ketikanya tuanku menghunus pedang buat mempertahankan hak tuanku." Sesudah itu Surapati membalikkan kudanya lalu berjalan bergandengan dengan Sunan Mas, diiringkan oleh segala pengiring dari kedua belah pihak. Surapati berkata pula, "Bupati Kediri telah kami perintahkan buat menyiapkan segala sesuatunya yang perlu disediakan guna menerima tuanku. Ketiga putra kami, Pangeran Belambangan, saudara mantu kami, Bupati Bangil, dan yang lain-lain, pastilah akan bersuka cita menerima kedatangan tuanku." Maka rombongan itu meneruskan perjalanan menuju ke Keraton Kediri. Sunan Mas duduk di Kabupaten Bupati Kediri sebagai tamu, sekalian pengiringnya yang bersetia ada mengelilinginya. Sunan berlaku sangat bimbang, tak tentu apa yang hendak diperbuatnya. Sebagai susuhunan Mataram yang seharusnya memerintah seluruh tanah Jawa, ia diberi tumpangan di daerah Pasuruan. Seorang pembesar yang telah berumur datang menghampiri lalu duduk bersimpuh di muka Sunan. Sambil memberi hormat secara layaknya, Sunan Mas agak terkejut dan heran. Rupanya di dalam keraton Surapati masih ada orang yang menghadapinya sebagai menghadap kepada Sunan Mataram yang masih bertahta di atas singgasana. "Lupakah Gusti pada hamba?" Demikian orang tua itu bertanya dengan senyum. "Ya Allah, Mamanda, Pangeran Nerangkusuma, alhamdulillah atas kemurahan Tuhan. Kami masih dipertemukan dengan orang tua di tempat mengembara ini. Mamanda, tunjukkanlah jalan yang harus kami turut di tempat yang gelap ini. Seluruh Kartasura telah berbalik menentang kami. Dengan bantuan kompeni Paman, kami telah dapat masuk ke keraton, menggantikan tempat kami. Tapi kami tidak hendak mengalah. Kami hendak melawan sampai detik jantung yang penghabisan. Di sini Gusti akan mendapat kesempatan buat mencapai cita-cita itu. Apakah lagi yang Gusti susahkan? Kawan yang akan lebih kuat dan lebih setia daripada Raden Adipati Wironogoro, susah pula akan tuanku peroleh." "Sesungguhnya Mamanda, tapi maklumlah Mamanda atas kedudukan kami sebagai Sunan Mataram. Bagaimanakah hendaknya sikap kami terhadap Surapati?" Pangeran Nerangkusuma tinggal termenung. Ia mengetahui apa yang dibimbangkan oleh Sunan Mas dan mengertilah ia bahwa kebimbangan hati itu bukan tidak berdasar.
Oleh karena itu, ia pun hendak berdaya upaya mengamankan hati Sunan Mas di dalam suatu kenyataan yang tidak akan dapat diubah-ubah itu. Maka berkatalah ia dengan suara lemah lembut, "Gusti, segala sesuatunya itu terjadi atas kekuasaan Tuhan. Tiap-tiap manusia akan mengalami kehidupan yang lebih dahulu telah tersurat pada tapak tangannya. Manusia itu tinggal menerima kadarnya dengan tetap iman. Segala yang terjadi atas dirinya hendaklah diterimanya sebagai takdir Tuhan." Dari budak belian, si Untung telah memanjat ke atas, telah menjadi raja yang memerintah dan dikasihi serta ditakuti oleh rakyatnya. Luasnya daerah pemerintahan Surapati yang sekarang telah memakai nama Adipati Wironogoro adalah dari kaki Gunung Wilis sampai ke selat yang memisahkan Pulau Bali dari Pulau Jawa, sedang Gunung Arjuno dan Gunung Semeru adalah di tengah-tengah daerahnya. Rakyat berdiam sampai di batas daerah Surabaya ke sebelah selatan. Kerajaannya dibatasi oleh lautan raya. Daerah pemerintahan ini diperolehnya dengan menaklukkan seluruh rakyatnya yang menduduki, sedang tidaklah kompeni di bawah-bawahnya campur. Rakyat tunduk kepadanya karena kasih, bukan saja karena takut. Adilnya sebagai raja seketika dirasai oleh rakyat, karena yang terlebih dahulu dilakukannya ialah membebaskan segala budak. Di samping itu, Surapati tidaklah memungut bea dari perusahaan rakyat yang akan merugikan rakyat itu. Segala kewajiban rakyat yang dipikulkan oleh kerajaan ke atas pundaknya adalah dirasai oleh rakyat sebagai suatu kewajiban buat memelihara rumah tangga bersama. Daerah ini dikuatkan oleh Surapati secara mestinya. Tidak akan kelindungan oleh pertahanan-pertahanan yang telah diperbuat oleh orang Belanda. Jika tuanku nanti melihat aturan pertahanan itu, niscaya tuanku akan kagum. Surapati dahulu telah menerima perlindungan dari almarhum ayahanda tuanku. Hal itu bukan saja tidak akan dilupakannya, melainkan hendak dipermuliakannya. Asal hatinya tidak tersinggung, nanti tuanku akan merasai cara apa Surapati tahu membalas budi. "Bagaimanakah akal kami buat melakukan perlawanan terhadap kompeni?" kata Sunan Mas. "Itulah yang kami pikirkan. Apakah kami akan turut berperang sebagai prajurit sebawahan Surapati?" "Pada hemat hamba, tak usah bawah-membawahi. Jika tuanku sampai dicari ke negeri ini, tentu tuanku akan mempertahankan diri. Dan dalam bertahan itu, tuanku akan mendapat bantuan dari Surapati secara harusnya. Oleh karena sekarang belum ada perang, tuanku dapat beristirahat di rumah ini selama tuanku suka. Tempat ini ialah Kabupaten Kediri. Bupati Wirayuda, kawan seperjuangan Surapati, yang dahulu bersama-sama lari dengan dia dari rumah penjara. Prajurit-prajurit bupati itu, jika perlu, tuanku boleh gunakan seakan-akan prajurit tuanku sendiri dalam menghadapi musuh bersama itu. Tuanku boleh mengharapkan bantuan seluruh rakyat daerah pemerintahan Surapati. Hamba melihat bahwa rundingan Surapati terhadap diri tuanku adalah sedang eloknya. Merendah ia tidak, tapi menyombong pun tidak. Asal tuanku memelihara pula peri kebijaksanaan, insya Allah tuanku tidak akan menyesal atas keputusan yang tuanku telah ambil, yaitu mencari perlindungan di dalam daerah pemerintahan Surapati. Selain daripada itu, siang dan malam hamba bersedia akan menjadi hubungan antara tuanku dengan Surapati. Bila sekiranya ada yang sulit-sulit, tidak disampaikan kepada menantu hamba. Maka bertanya Sunan Mas, "Apakah pekerjaan Mamanda di sini?" "Hamba disuruh menguasai beratus-ratus desa dan sebidang tanah
yang amat luas di sekitar Bangil. Raden Gusik, bagaimana halnya? Ia hidup senang sebagai ratu yang amat dikasihi oleh suaminya. Anaknya 3 orang laki-laki yang sudah bujang. Ketiganya tangkas dan berani, dan pastilah akan menurut jejak ayahnya. Tidak ada seorang yang ada ingatan tidak berdamai dengan company. Hari luar tampalah serombongan orang yang menuju ke pendopo Kabupaten Surapati bersama Wirayuda, Bupati Kediri, berjalan terdahulu. Di belakangnya ada mengiringkan ketiga putra Surapati dengan saudara mantunya dan beberapa lagi anak orang bangsawan. Maka sekalian pemuda itu memakai baju merah celana putih serupa dengan pakaian Laskar Surapati. Sifat pergaulan anak-anak muda itu baik terhadap kepada sesama maupun kepada Surapati dan kepada Bupati Kediri adalah sangat sederhana, yaitu tidak sangat merendah tapi tidak pula congkak atau berlancang mulut. Surapati datang mendapatkan Sunan Mas lalu berjabat tangan sebagai dengan seorang sesama yang sangat dipermuliakan. Akhirnya Sunan pun telah menerima keadaan itu dengan segala tulus dan ikhlasnya. Meskipun pada mulanya ia berlaku agak kaku, maka diterimanya salam Surapati sebagai menerima tangan seorang sahabat yang diharapkan akan memberi bantuan pada masa ketikanya. Bupati Kediri berjabat tangan dengan Sunan dan Pangeran Nerang Kusuma. Setelah duduk, maka Surapati memandang kepada sekalian pemuda. Mereka itu mengertilah bahwa Surapati berkehendak supaya mereka menghindar. Dengan hal yang demikian, anak-anak muda itu pun datanglah mendapatkan rombongan orang-orang Mataram yang agak terjauh duduknya, lalu duduk di sana sambil bersenda gurau. Dalam aturan duduk bersama-sama di Keraton Surapati agak diubah adat yang biasa. Kedua raja duduk bergandengan di atas sebuah bangku dipan, sedang Pangeran Nerang Kusuma beserta Bupati Kediri duduk di kursi kiri kanannya. Sebelum kami berangkat meninggalkan Kediri, kami hendak datang dahulu melawat tuanku kemari. Kalau ada yang menjadi keinginan bagi tuanku dan dapat kami memenuhinya. Demikian Surapati membuka bicara dengan sopan santun serta ramah tamahnya. Apakah lagi keinginan yang kami kandung selain lain daripada hendak kembali ke Kartasura sambil mengusir sekalian orang yang tidak berhak atas tahta kerajaan itu, sahut Sunan dengan mengeluh. Asal kita sabar dan tetap berikhtiar, insya Allah guna mencapai maksud itu, sudah tentu kita akan terpaksa menyerang Mataram, tapi kami belum dapat melakukan penyerangan itu sebelum kami tahu apa yang dimaksud oleh company dalam masa yang dekat ini. Segala sesuatu adalah menunjukkan maksud mereka akan menyerang kita ke tempat ini. Apalagi setelah tuanku ada di sini, sudah tentu jalan buat menyerang itu bagi mereka makin banyak terbuka. Padahal dalam 20 tahun ini kami hampir tidak mendapat gangguan dari pihak company. Daerah ini sebenarnya telah lama dapat dikuasainya bila kami tidak beruntung mendahuluinya. Sekalian orang yang tidak bersenang hati terhadap company telah berkumpul menjadi satu dengan kami. Rakyat pun telah mengetahui bahwa akan sangat buruk nasib mereka jika kerajaan kami telah dipengaruhi oleh company. Oleh karena itu, rakyat daerah pemerintahan kami telah lama bersumpah akan turut mempertahankan daerah ini sampai saat yang penghabisan. Tapi apakah rakyat itu akan tetap kuat dan bersemangat jika ia dibawa ke Kartasura buat berperang? Hal itu kami belum dapat memastikannya. Baiklah, kita menantikan dahulu apa yang akan datang. Jika kita sampai diserang, kita lihatkan pula apa kesudahannya. Jika kesudahan itu menyenangkan hati, barulah kita meninjau ke Kartasura. Sampai kemana kita dapat mengharapkan bantuan orang yang ada di sana? Jika demikian, apakah yang akan menjadi buatan bagi kami di sini? Demikian Sunan Mas bertanya. Buat sementara waktu tidak lain, hanyalah beristirahat dan melihat-lihat. Jika pecah peperangan, maka tuanku tidak akan asing di tempat segala pertahanan. Bahu-membahu kita berperang menghalau musuh dari sini. Mendengar perkataan itu,
Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.